Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2022 yang berkaitan dengan pendataan non ASN juga ya di tahun 2022 ini, dan ada beberapa informasi terkait dengan seleksi observasi maupun juga pelamar P1, P2 dan juga P3 ataupun juga pelamar P4 atau pelamar umum, dan ada juga informasi terkait dengan surat edaran terbaru dari Menfan RB ya. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Nah, sebagaimana yang kita ketahui teman-teman, pendataan non ASN ini sebagai tindak lanjut ya dari beberapa rapat kerja dari Kemenfan RB, BKN dan juga Kemendikbudristek, dalam hal ini Fanselnas, terkait dengan pendataan tenaga non ASN per 30 September yang memasuki tahap prafinalisasi ya teman-teman. Data tenaga non ASN dapat dilihat di web atau kanal instansi masing-masing pemerintah daerahnya ataupun di BKVSDM-nya. Bagi tenaga non ASN yang belum terdaftar atau terdata dan melapor, ini bisa ya di link ini. Non ASN tidak terdaftar di prafinalisasi, klik saja ini ya teman-teman. Dan ada juga ini tindak lanjut. Nah, ini layanan helpdesk pendataan non ASN bagi teman-teman ataupun juga pelamar yang setelah uji publik tidak terdaftar pada pendataan non ASN tahun 2022. Nah, ini ada informasi terkait surat edaran terbaru perihal tindak lanjut pendataan non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Sehubungan dengan surat Menfan RB pada tanggal 22 Juli tahun 2022, teman-teman, hal pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah yang telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah inventarisasi oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melalui sistem aplikasi pendataan non ASN ini. Jadi Kemenfan RB mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan tenaga non ASN. Yang kedua, pendataan sebagaimana angka 1 dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi ASN. Nah, ini ya salah satu hal yang harus difahami oleh teman-teman, bahwasanya pendataan ini bukan untuk mengangkat, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai data dasar tenaga non ASN. Jadi data non ASN ini telah dikunci dan ini bukan untuk mengangkat, itu kata Kemenfan RB. Hanya saja nantinya ini untuk mengetahui dan memetakan berapa sih jumlah tenaga non ASN. Data sementara yang diinput oleh dalam aplikasi BKN tersebut sampai dengan tanggal 30 September sebanyak 2.113.158. Banyak ya teman-teman, hampir 2,5 juta ya, 2 juta orang teman-teman. 2 juta orang ini terdiri dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Berdasarkan telaahan BAN ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menfan RB tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menjaga validasi data dan akuntabilitas pendataan tersebut agar para PPK atau pejabat pembina kepegawaian melakukan langkah-langkah. Yang pertama, bagi instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali dan memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menfan RB yang tertanggal 22 Juli tahun 2022. Selanjutnya, bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN. Yang C, hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf A dan B wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi dan papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender, paling lambat tanggal 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Nah, jadi teman-teman, pada periode tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 5 Oktober ini, cek ya teman-teman apakah nama teman-teman ada di sini. Nah, ini salah satu lampiran kalau kita temui. Nah, ini salah satu lampiran data non ASN yang ada di
Bengkulu ya teman-teman, yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, misalkan teman-teman nanti silakan cek apakah nama teman-teman ada atau tidak ada. Nah, kalaupun tidak ada, sesuai dengan ini teman-teman bisa langsung melalui helpdesk pendataan non-ASN yang nantinya itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerahnya sesuai dengan pengumuman instansi selama 5 hari kalender paling lambat sampai dengan tanggal 8 Oktober. Jadi itu ada umpan balik yang nantinya teman-teman itu bisa melakukan pendataan non-ASN di Volta resmi ya. Perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat. Nah, ketika data tersebut tidak ada dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, maka perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Jadi nantinya akan ditindaklanjuti dan diperbaiki datanya oleh dalam hal ini mungkin BKVSDM, BKD ataupun juga BKVV di daerahnya masing-masing ya, seperti itu. Nah, data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data besar tenaga non-ASN. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menfan RB, akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Artinya teman-teman harus benar-benar mempertanggungjawabkan data tersebut ya, antara pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun juga guru ataupun juga honorernya ya, baik guru honorer maupun juga honorer yang ada di instansinya masing-masing. Seperti itu ya teman-teman, sesuatu informasi yang telah kami dapatkan dan juga ini mungkin teman-teman juga sudah mengetahuinya ya, namun tidak salahnya kami mengingatkan ya, seperti itu. Jadi cek segera nama teman-teman, silahkan cek di BKVSDM-nya masing-masing ya, ada pasti di link portal BKVSDM-nya masing-masing atau BKD ya. Nah, ini salah satunya ya. Nah, tak kalah juga ini ada informasi yang sangat penting bagi teman-teman khususnya guru yang belum lulus passing grade formasi guru ASN P3K 2022 observasi, artinya P2 dan juga P3, pelamar dengan guru honorer yang belum lulus passing grade namun tidak memiliki formasi yang sudah mengabdi minimal lebih dari 3 tahun untuk di sekolah negeri, dan juga THK2 yang belum lulus passing grade. Nah, ini salah satu informasi yang kami dapatkan dari Sumatera Selatan ya teman-teman, dari Provinsi Sumatera Selatan. Diantaranya di Kabupaten Banyuasin itu untuk P3 ada 183 orang, untuk THK2 yang belum lulus PG 0 orang, tidak ada. Kabupaten Empat Lawang ada 97 orang, Kabupaten Lahat ada 171 orang, Kabupaten Muara Enim untuk P2 ada 2 orang dan juga untuk P3 ada 207 orang. Selanjutnya Kabupaten Musi Banyuasin untuk P2 ada 2 orang dan P3 ada 266 orang. Kabupaten Musirawas ada 115 orang untuk P3. Kabupaten Musirawas Utara ada 68 orang untuk P3 dan juga P2 hanya 1 orang. Kabupaten Ogal Ilir ini ada 87 orang untuk prioritas ataupun pelamar P3. Kabupaten Ogan Kumering Ilir ada 219 ya untuk P3, lumayan banyak. Selanjutnya Ogan Kumering Ulu itu ada 81 orang dan Ogan Kumering Ulu Selatan itu ada 108 orang untuk P3. Ogan Kumeringgulu Timur itu ada 144 orang untuk P3 dan 1 orang untuk THK2. Kabupaten Penukal Apabila Matang Ilir ada 1 orang untuk P2 dan 107 orang untuk P3. Kabupaten Lubuk Linggau nih ada 61 orang dan juga untuk P2 ada 1 orang THK2. Kota Pagar Alam ada 24 orang untuk P3, Kota Palembang 199 untuk P3 dan juga Kota Prabu Mulih ada 34 orang untuk P3. Ini salah satu informasi yang kami dapatkan. Jadi totalnya itu ada 2171 untuk seleksi observasi pelamar P3 ya, dan 9 orang untuk THK2 atau P2 yang belum lulus passing grade. Selanjutnya ini informasi juga untuk V1 itu ada 638, P2 9, P3 ada 2171 dan P4 ini pelamar umum ada 1511 yang totalnya nantinya untuk di seleksi observasi ada 2180. Ini untuk provinsi ya teman-teman. 638 ini guru lulus PG atau V1 yang nantinya langsung
memilih formasi penempatan jika ada yang memenuhi kuota dan langsung mengikuti pemberkasan sehingga nantinya ditempatkan di sekolah tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman, salah satu informasi yang kami dapatkan dari Sumatera Selatan. Seperti teman-teman yang bisa lihat untuk seleksi observasi ya. Nah, mungkin informasinya dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi teman-teman guru honorer ataupun juga honorer lainnya yang pada kesempatan tahun 2021 kemarin belum lulus ya. Ada yang lulus PG namun tidak memiliki formasi, ada yang juga belum lulus PG. Nah, ini salah satu mekanisme seleksi observasi yaitu untuk prioritas 2 dan juga untuk prioritas 3. Seperti itu, mudah-mudahan infonya bermanfaat, dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.